Oke kawan-kawan, kalian sedang menyaksikan Diraloka Talk dengan Bara di sini, dan hari ini kita kedatangan seorang kawan lagi, seorang anak muda yang aktif di cukup banyak kegiatan menurut info yang saya dapat. Halo Mas Da. Halo. Halo. Manggilnya apa nih? Adik, Mbak? Apa nama aja nggak apa-apa? Ca boleh. Ca boleh. Lebih suka dipanggil Maca soalnya. Maca, kayak itu ya, kayak minuman teh itu ya, maca, green maca. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain latar belakangnya Mas Da dulu nih. Mungkin dari keluarga dulu, masa kecilnya, mungkin hal-hal menarik di masa kecilnya. Silakan. Kayaknya 14 tahun bisa bareng sama ayah sih. Soalnya awal mula bisa nulis itu karena dipaksa. Jadi emang kita tuh perlu dipaksa dulu buat ngelakuin sesuatu, barunya kalau udah suka terusan gitu. Jadi waktu itu aku di SMP tuh nggak terlalu aktif, nggak kayak SMA sekarang. Ikutan cuma teater doang, dan kebetulan teater di SMP 1 itu gabung sama jurnalistik. SMP 1 Bangil. Iya. Dan kebetulan kalau misalnya kita ikutan teater dia harus ikutan jurnalistik ya. Oh iya. Dan itu guruku namanya Bu Siti. Mohon maaf ini saya sebut Bu kalau misalnya panjenengan lihat. Tapi justru karena Bu Siti saya bisa kayak gini sih. Jadi waktu itu disuruh gini. Nah, kamu harus bikin cerpen temanya ini dan detailnya malam ini gitu. Aku kan panik nih. Yeah. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nulis puisi aja nggak pernah. Bahkan kayak aku ngerasa nggak punya kemampuan di situ. Terus waktu aku pulang ke rumah, aku cerita ke ayah, ya aku dapat tugas ini itu. Aku maksudnya tuh kayak minta tolong ke ayah gitu. Terus ayah tuh bilang kerjain dulu, masa apa-apa harus minta tolong dulu gitu. Kan dituntut mandiri berarti. Tapi sebenarnya aku tuh anaknya manja sih, jujur aja gitu loh. Terus habis itu udah disuruh ayah bikin. Aku tuh nggak tahu Kak harus gimana, maksudnya harus nulis kayak apa, terus juga itu temanya udah ditentukan temanya apa belum? Udah. Itu temanya waktu itu pahlawan, sementara aku juga nggak terlalu wawasan kesana ya, belum kurang gitu. Iya. Karena nolak banget cuma teater doang gitu. Hidup udah penuh drama, tapi bukan drama gitu, jadi dramatis gitu. Menarik sih, soalnya aku juga pengen ngobrol soal teater juga sih nanti, cuman lebih bisa diceritakan lagi tuh. Terus gimana lanjutannya tadi? Idenya dari mana akhirnya bisa nulis? Hujan? Nah makanya tuh kenapa aku suka hujan. Oh gitu ya, makanya tadi bela-belain datang ke sini disikat aja hujannya gitu. Ya mungkin sih. Gitu juga? Ya termasuk. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pertama kali tulisanku tuh judulnya Al-Quran untuk Mama. Sebenarnya Al-Quran untuk Mama. Sebenarnya itu aku nggak sekolah di SMP 1, aku tuh disuruh mondok. Tapi aku nggak mau, aku tuh pengennya sekolah kayak teman-temanku yang lain, sekolah negeri gitu. Aku kan terlalu kayak gitu temen. Iya. Terus saat itu ayahku bilang, udah wis mending SMP 1 aja, nanti SMA-nya aja yang mondok gitu. Dari situ sih aku sempat terinspirasi karena sejujurnya mamaku tuh juga pengen punya anak yang hafal Quran gitu. Oh iya. Tapi aku masih belum bisa itu mewujudkan gitu. Terus ya itu deh, dari hujan sama dari omongannya mama yang waktu itu pernah bilang kalau pengen punya anak yang hafal Quran gitu. Udah tercipta sebuah cerpen seperti itu. Akhirnya besoknya kan aku setor. Iya. Ini Bu, saya cuma bisa baca gini, itu cuma berapa halaman? 9 kalau nggak salah. 9 halaman itu bukan cuman, cukup panjang. Terus gimana responnya Bu Siti ya tadi? Iya namanya. Itu bilangnya, ini udah bagus. Tapi kenapa kamu kayak nggak percaya diri gitu? Ya saya bilang kan, saya sendiri aja dipaksa ini Bu. Kan Bu Siti sendiri yang maksa, ayah juga maksa gitu. Terus ya udah deh. Karena kejadian saat itu, udah dapat respon baik kan dari beberapa guru, dan bukan Bu Siti aja, sampai diterbitin ada apresiasi lah. Oh ya. Itu terus, posisi kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 ya? 1 SMP. Wow. Menarik. Gitu. Akhirnya dari situ aku kayak ngeliat diri aku sendiri. Oh ternyata aku bisa seperti sini gitu. Padahal sebelumnya tuh
aku nggak suka terlalu romantis. Oh iya. Aku orangnya bukan romantis juga dulu, tapi kalau sekarang Romantis sosial. Yang cowok-cowok ya tolong dikondisikan. Oke, itu penggalan cerita waktu SMP dan itu mungkin titik balik kenapa memulai menulis ya. Iya, karena ayah. Karena yang kamu bilang tadi kadang-kadang kita perlu didorong untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini mulai nyaman dengan menulis? Sangat nyaman. Sangat nyaman. Kalau ya? nggak nyaman nggak mungkin mau diundang di sini. Oh gitu Nggak ya. mungkin bisa nulis juga. Nah, memang kenapa kok aku waktu itu ngundang Masda? Karena alasannya juga dari teman-teman ini udah mulai nulis Mas, ada karyanya juga gitu. Nah, karena dari Diraloka juga pengen mulai ngerti nih di sekitar kita nih ada anak-anak berbakat yang kayak gimana, dan Diraloka di situ aku berharap bisa jadi wadah gitu loh. Entah itu kita bantu untuk publishnya, entah kita bantu untuk desain cover dan sebagainya, kan itu sebenarnya saling keterkaitan. Apalagi kalau kita hari ini ngomongin movement atau ngomongin berkarya kan pasti nggak jauh-jauh dari dunia maya atau sosial media karena mungkin kita bisa mengcover untuk itu. Nah mungkin seperti yang kita lakukan ini kayak podcast gini kan satu langkah untuk menuju ke sana. Harapanku nanti juga jadi ngenalin ini loh, ada kawan-kawan kita, yuk di support bareng-bareng gitu. Gitu sih Mas ya. Kemudian kesibukannya apa nih sekarang setelah SMP teater itu sampai kelas 3? Iya, itu teaternya sampai kelas 3. Sampai kelas 3, wow. Di situ jadi aktris atau? Iya, jadi aktris. Pernah bikin skenario atau mensutradarai? Enggak sih, lebih ke aktris, aktrisnya ya. Iya, aktrisnya. Oke, itu kemudian kalau sekarang posisinya kelas 12. Kelas 12, wow. Sekolah di SMA Negeri 1 Bangil. apa itu singkatannya? Kalau Semanba. Semanba ya, Iya. Semanba. Aku kira Man loh. Enggak. Berarti beda sama teman-teman. alim. Terlalu alim. Siap. Tolong itu dikat ya. Nah, kita seru-seruan aja sih. Oke. Kemudian untuk kesibukan sekarang selama di SMA mungkin apa, basket? Wah, dulu SMP itu. Oh, SMP ikut basket juga. Wow. Cuman setahun aja. Nggak boleh. Kalau SMA-nya kalau gitu? Banyak. Saya OSIS sebutin pasti semua ya? ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. OSIS, Sebutin aja. literasi, teater, jurnalistik. Udah. Oh, kiroat. Oh, kiroat juga. Keren. Sama ikutan di luar. Ekstra. Nggak cukup. Contohnya apa tuh? Duta genre. Sama Duta forum genre. anak Bangil. Wow. Seaktif itu ya? Gak capek? Capek sih, cuman kalau kita suka nggak bakal Dan capek. ada sesuatu yang kita dapat ya? Iya. Karena ya kalau kita nurutin cuman pengen rebahan ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kan kita nggak jadi berkembang. Untuk supportnya orang tua gimana? Kan kalau di lingkungan kita, di masyarakatnya kita kan belum seterbuka itu untuk apa namanya mendukung, apalagi kan kamu seorang, mohon maaf nih, perempuan gitu istilahnya kan, biasanya orang tua kan lebih apa ya, sedikit protektif gitu loh. Kayak keluar malam, kan itu masih kental banget kita dengan adat yang seperti ayo, sebenarnya ada baik dan buruknya. Nah itu dukungan orang tua kayak gimana? Kalau, Maca, iya. Iya, Maca, Oke. benar. Kalau dulu waktu saya masih ada, semua yang dukung sih. Kayak kalau selama itu positif ya udah ngapain keluarga aku tuh kayak harus dibatasin ikutin itu, malah takutnya sih cuma satu, sakit itu doang sih. Oh ya, kecapean karena Iya. diforsir ya. Ya, dan ini buktinya kakak datang menemani, kan berarti dukung. Dukung. Ada support juga Iya, gitu. alhamdulillah kalau gitu ya. Ya. Ya, saya juga makasih banget sih buat kakaknya Mas yang sudah bela-belain hujan-hujanan nganter adiknya buat apa ya, kita belajar bareng lah aku nyebutnya di sini. Kita sharing bareng, kakak Jiw katanya. Oke, dari banyak tadi kan disebutin teater, jurnalistik, paling suka di bidang apa untuk saat ini? Sebenarnya dua sih, Apa itu? nulis tadi sama teater. Kita ke nulisnya dulu nih. Iya. Kalau nulis nih sudah bikin karya apa aja? Berapa banyak atau sudah bahkan punya buku sendiri mungkin? Iya ada itu tapi di tas. Oh, boleh diambilkan teman-teman tasnya aja, jangan. Nah, mungkin bisa aku sambil lihat sambil diceritain. Oke, makasih.
harus bakal diceritain. Ya kan sekilas aja di review. Mungkin next bisa kita agendain buat bedah buku ya kan ya. Boleh dilihat? Boleh. Oke, siap. Masih saya Dipegang tapi bayar. Oh, berapa? Memeluk Mimpi, Mas Dania Syaidatul Maulidia. Wow. Keren sih aku. Itu eventnya anak literasi. Jadi sasi sabu 1 hari 1 buku kalau nggak salah. Oh iya? Iya, itu ada di belakangnya. Nah itu aku sangat berterima kasih sih sama SMA Negeri 1 Bangil, khususnya literasi Semanda, karena kan udah ngadain event atau kegiatan kayak gini. Jadi itu siapa aja yang mau ikut, ya udah nggak batasin buat kayak latar anak literasi apa? aja gitu, enggak. Iya, jadi semuanya boleh ikut. Berarti ada dari teman-teman forum itu ngasih sebuah pelatihan. Itu datangkan pelatih atau narasumber? Dari mana ya, lupa aku. Oh, dari Pustaka Media Guru. Oh iya. Jadi ada 2 guru, itu udah berumur, yang satu berumur, yang satu agak muda sedikit. Yang ngasih pelatihan ke kita, jadi kita tuh seharian full dari jam 7 sampai sore kalau nggak salah. Jadi kayak diklat gitu ya? Iya benar. Kayak diklat gitu ya? Gitu. Terus itu kita sebenarnya tuh dikasih waktu 1 bulan ya buat buku. Tapi kalau emang hari itu udah selesai, ya udah gitu. Jadi waktu itu aku sempet ikutan lomba kayak online gitu. Lomba nulis? Iya, lomba nulis. Tapi itu kan persyaratannya tuh cuman 3 halaman. Aku nggak baca, aku kurang teliti emang di situ. Kamu bablas? Iya, itu udah banyak dan jadi segini. Bahaya nih kalau nulis skripsi nih. Terus waktu itu aku sih kecewa sama diri aku sendiri ya. Karena kan aku udah bikin secapek itu, tapi ternyata yang dibikin cuma 3 halaman. Sementara aku nggak bisa nge-cut gitu. Kurangnya aku di situ. Nggak bisa nge-cut cerita kalau udah sebanyak itu. Udah gitu. terlanjur ngalir kan ya ibaratnya. Ngalir. Oke. Akhirnya aku buat lagi kan. Tapi tetap ikut tuh lombanya? Iya tetap ikut. Oh iya. Ya nyata cuma 3 halaman. Tapi aku kalah, nggak dapat apa-apa. Cuman karena mungkin dipaksa cut itu tadi ya mungkin ya. Terus, nah waktu ada event ini temanya tuh bebas. Terserah mau buat apa, tapi kita tuh disuruh buat prolog dulu di story, nanti ingin siapa 3 orang yang prolognya itu bagus, nanti kita bantu buat cover. Dan kebetulan aku nomor 2 sih. Wow, keren. Itu dari teman-teman SMA-nya Maca aja? Iya. Oke. Menarik nih soal maca tadi kan, kalau dari bahasa Jawa maca itu artinya membaca. Masih nyambung-nyambung gitu nggak sih? Moco kan ya jadinya kan, tulisannya kan maca kalau bahasa Jawanya, equivoknya kan bisa. Berarti ini satu buku ini isinya karyanya Mas Ida aja? Iya. Keren sih. Tapi ada juga yang emang maunya antologi gitu. Oh. Jadi gitu. Kayaknya anak literasi itu sering banget bikin buku. Ada satu bukuku namanya Amor, itu antologi tapi ketinggalan di sekolah. Puisi. Iya. Okay. Terus ada lagi sih, bentar. Banyak ya karyanya ya. Saya jadi malu loh. Saya sampai hari ini belum berani untuk menerbitkan sebuah juga buku. Ini baru sih ketika Harapan Berjubah. Wow. Ini anak literasi sendiri. Itu bukan kayak aku aja, karyanya. Jadi kumpulan ya, iya sih. Ya. Terus kalian ini waktu itu aku lomba puisi sih, antologi, dan alhamdulillah penulis terbaik senasional. Nasional. Iya. Kasih tepuk tangan teman-teman. Di Pasuruan loh ada yang seperti ini loh. Di Bangil, tak simpen di sini ya. Iya. Tapi kan pasti di sana juga masih ada yang lebih. Pastilah, ibaratnya kan di atas langit masih ada langit. Jadi dari Mas Dan mungkin ya jangan berpuas diri dulu, bener. Terus di. Tapi aku pernah loh. Jadi gimana aku tuh? cerita nih. Gak apa-apa. Jadi waktu itu aku cuman bikin ini. Itu yang memeluk langit banget. Jadi aku jadi kayak star syndrome. Iya benar. Iya itu. Kayaknya Kayaknya semua orang tuh punya star syndrome. Jadi nggak aku aja, benar kan? Iya benar. Mungkin waktu itu kelas berapa itu? Oh kelas 7 ya itu. Kelas 7, kelas 10. Pas pulang ngalamin star syndrome. Jadi kayak ngeliat temen-temenku yang tiba-tiba bikin SG atau SW kayak kata-kata gitu, aku tuh selalu kayak nyemoh gitu. Alah gini doang. Gitu. Wow. Bener-bener kayak sombong banget. Jujur nih. Cuman itu sahabatku sendiri tuh ngerasa juga kalau aku sombong. Karena waktu ada tugas bikin cerpen, aku kan ngumpulin duluan pasti. Dia kan belum ngumpulin. Terus aku tuh kayak gak membantuin. Sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya aku tuh selalu bantuin dia. Dibantuin dia. Terus aku baru sadar kalau aku pernah ngalamin star syndrome gitu. Apa tuh yang bikin sadar? Kritikan.
Aku dari bikin sahabatnya buku. tadi. Jadi anak literasi juga ada event. Oh. Itu kerjasama sama Gramedia. Oh iya. Jadi waktu itu aku dikritik sama itu editornya langsung, itu sampai dibikin SW. Iya? Jadi aku langsung kayak nulis sakit hati gitu ya. Ya ampun, aku nih nulis masa kayak gak dihargai gitu. Aku masih belum sadar sih. Terus waktu itu kak kelasku nge-screenshot ngirim ke aku. Dek, liatin ini gitu. Kalau aku udah tahu tapi aku pura-pura nggak tahu gitu. Kayak aku bikin cerita tuh nggak nyambung gitu. Habis konflik ini, terus ganti konflik lain, tapi aku melupakan konflik yang awal gitu. Jadi kan nggak nyambung banget. Iya. Itu dikritik sampai katakan itu pedes banget di WhatsApp. Tapi nggak apa-apa sih. Berkat itu aku merasa sadar kalau kemarin aku sempet sombong gitu. Iya. Jadi ya, dari situ yang akhirnya. Tapi karena itu aku sempat berhenti nulis. Sempat kalau di teman-teman gambar tuh ada namanya block art, berarti Iya, itu mungkin. block write ya. Iya, Jadi block lagi kayak jenuh, capek gitu, Iya. kecewa juga mungkin. Iya. Makanya itu terus lanjut lagi ya karena pengen aja gitu. Pengen aja ngelanjutin gitu. Gak tahu mau ngapain lagi, ikutan sana sini, lagi jenuh, galau, bosen daripada self harm, daripada keluar sama cowok, mending healing sama buku, nulis gitu. Kalau mau tanya soal bacanya, banyak banget buku yang sudah dibaca. Maksudnya rutin baca buku? Nggak bisa dibilang rutin, tapi Wajib. baca. Wow, Gitu. keren sih. Kalau bisa sih sehari 1 halaman, terserah. Mau cerita Apapun. di Wattpad, mau langsung buku, sekalipun buku pelajaran itu juga perlu dibaca ya kan. Zaman sekarang males baca buku pelajaran yang cuma tulisan doang. Sementara kita kan lebih suka yang ada gambarnya. Ada visualnya. Ya justru kalau aku ngeliat gambar tuh kayak enak gitu. Komik kita Itu nyebutnya ya. nggak suka banget. Ya mungkin kan itu sudut pandang pada akhirnya ya. Nah, Mas Dra tahu nggak kalau beberapa data bilang tuh literasi kita nomor 2. Sangat jelek sekali. Iya benar. Aku ngerasain itu sih. Jadi di tahun 2016 aku sama teman-teman tuh sempat bikin komunitas yang itu sangat berpengaruh banget di hidupku juga. Namanya Langkah Sekawan. Jadi sebelum aku konsen di Diraloka, cuma Diraloka sudah ada. Dan waktu itu aku fokusnya masih ke Langkah Sekawan banget karena itu ruang yang sangat bermakna banget lah intinya buat aku. Di situ aku bikin movement sama teman-teman, salah satunya itu teras baca. Jadi di rumah tuh ada teras, terus kita kasih buku-buku, awalnya iseng aja. Ternyata responnya bagus nih dari adik-adik, mereka mau datang kayak gitu. Sampai kita akhirnya memberanikan diri untuk perpustakaan bergerak juga. Kita waktu itu ke stasiun Porong, kalau Mas Dia tahu, yang sekarang jadi Taman Apkasi itu. Itu dulu di samping stasiun itu kan banyak rumah-rumah orang lah, rumah-rumah warga sebelum digusur kan sekarang dirapikan. Nah dulu tuh ada yang di situ tuh teman mainnya teman-teman main kita gitu. Kita sering kayak mewarnai bareng, main game-game tradisional bareng, seru sih kalau ingat-ingat dulu. Terus cuman mereka akhirnya kena gusuran dan ya udah akhirnya pisah kemana-mana. Cuman itu jadi momen yang berarti banget sih kalau buat aku. Nah, Mas Dani udah ada pikiran ke sana nggak untuk lebih ke movement? Apa tuh? Malah. Diceritain itu sama kayak yang itu kan kakak bikin perpustakaan bergerak. Kebetulan di literasi juga gitu. Jadi setiap hari Minggu kalau sebulan tuh kayaknya 2 kali itu ke alun-alun jam 6 pagi sampai selesai. Jadi ya bawa makanan ringan buat adik-adiknya, buat bawa buku-buku juga, buku dongeng. Kita juga ngewarnain, ngedongeng bareng. Jadi siapa yang ikut ya udah ayo gitu. Keren dan sih. Kebetulan dari SMA sudah terlibat seperti di itu. forum anak juga, forum anak Bandung itu sering kalau misalnya ada kegiatan 17-an, nah kita kan paginya kalau aku jadi ikan genre dulu itu kita ke makam, jadi kayak bela sungkawa. Apa tuh istilahnya? Ya kayak ngedoain lah. Ziarah ke makam. Terus habis itu paginya langsung kita terjun buat acara sama anak-anak gitu. Ya sama kayak kakak gitu. Menyenangkan ya? Bener, apalagi waktu itu kayak kita tuh dibikin kelompok gitu jadi ketuanya gitu kan, kayak ikutan seru. Malahan sampai waktu itu aku dimasukin di grup yang isinya tuh cuma anak-anak kecil doang. Jadi tuh sering nge-face aku, sering ngechat aku.
Terus aku juga sering dicariin, kemana kak, kok nggak ikut Nggak ke sini ya. gitu. Itu sih aku ngalamin juga sih, tahu banget rasanya. Enak kan deket sama anak Iya. kecil. Dan itu sebenarnya kita nggak cuman sedang ngasih loh, tapi kita sedang dikasih juga. Jadi kalau bagiku jadi momen healing juga. Jadi kayak jadi momen untuk bersyukur, terus momen untuk ternyata jadi anak kecil tuh enak. Ibaratnya kalau anak-anak kecil kan kita berantem pagi sore gitu udah baikan gitu kan kalau anak-anak. Kalau sekarang kan udah gede ya, masih aku pun juga sama beberapa kawan-kawan dekat, sahabat-sahabat dekatku masih kayak ada perasaan yang belum clear gitu loh. Nggak, kenapa sih kita nggak bisa kayak anak kecil yang udahlah kayak gitu. Lebih banyak silent treatment. Iya benar. Jadi momen-momen kayak kita ke jalanan, nyebutnya mungkin perpustakaan jalanan ya. Nah, perpustakaan jalanan itu jadi momentum buat ya healing kalau aku bilang. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih, aku tuh sama istri, kan kebetulan aku sudah nikah nih. Teman perjalanan bukan? Teman seperjalanan banget aku sama dia. Kalau teman-teman nyebutnya tuh sepasang yang berpuisi, karena kami punya sama-sama ketertarikan di sastra meskipun secara perjalanan perjalanan hidup nggak ada sastra-sastranya sama sekali. Tapi dari situ kayak misalkan kami lagi berantem nih, cuman besok nih waktunya kita gelar buku di stasiun tadi gitu ya, di taman. Ya udah kita tetap berangkat, tetap ngemas, masukin ke carrier. Waktu itu kan kita kan suka naik gunung juga, jadi buku-buku tuh kita kemas, kita masukin ke carrier, kita berangkat. Ya udah sepanjang perjalanan kita diem, nggak ngomong sama sekali. Di sana juga udah gelar tikar kita. Ya udah kita sama-sama diem, tapi mungkin yang itu ngerawat kami berdua ya, karena kita melakukan sesuatu yang baik bareng, jadinya itu balik ke kita. Jadi kayak ketika kita di hubungan fase-fase sulit gitu, itu yang jadi malah healing. Nah, makanya sebenarnya untuk teman-teman yang mau terlibat di kegiatan-kegiatan sosial kan, bisa di sosial literasi seperti itu, sebenarnya sangat bagus sih, apalagi di usia-usianya Mas Ga. Karena aku sangat salut banget kalau ada topinya, aku angkat topinya ini. Jadi salut banget masih SMA sudah seaktif itu. Kalau di jurnalisnya lebih cenderung kayak gimana nih kegiatan di jurnalis? Bikin majalah sih. Bikin majalah. Di divisi apa kalau Mas Danya? Kan ada ketua redaksi, ada fotografer. Lebih ke apa, writernya? Jurnalisnya? Jurnalisnya. Kalau dulu waktu SMP sempat jadi ketua redaksinya. Dulu SMP, di SMA kan itu jadwalnya barengan sama jadi teater harus ngalah ya. Iya, mana teater kan sering juga tampil, jadi ya udah lebih milih teater karena kan aku udah backupan di literasi itu. Tapi uniknya di literasi Semanba itu kita tuh nggak dituntut harus selalu kumpul di perpus sih. Itu terserah kalian kapan pun, ya nyaman pun ya udah. Kalau emang pengen ke perpus ya udah. Ada kegiatan pun kalian nggak ikut rapat nggak apa-apa, tapi waktu hari H kalian langsung ikut, itu malah lebih diapresiasi sih. Daripada sebelumnya tuh ikut rapat tapi waktu hari H tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya nyambung sih. Aku dulu di SMA juga sempat SMK ya. Di SMK sempat jabat juga ketua redaksi media prospek waktu itu ya. Kerjanya diklat, terus nerbitin majalah juga. Menarik sih memang kita terlibat untuk gali berita terus. Cuman ya meskipun kalau di sekolah kan memang masih belajar ya. Jadi yang diliput juga kayak acara sekolah kayak gitu-gitu, kayak MOS kayak MOS ya namanya. Kayak MOS kayak gitu. Cuman kan itu memang jadi medium kita buat belajar ya. Nah, Mas Dia kalau cita-cita, kalau ngomongin mimpinya yang ingin dipelut tadi, apa nih? Barangkali sudah ada. Ingin banyak sih. Gak apa sebenarnya. Barangkali gini sih, kalau menurutku ya, ketika kita menyatakan mimpi kita ke seseorang, itu barangkali ada orang lain yang ikut mengamini gitu. Kan itu mungkin entah semesta ini lebih cepat gitu karena ada orang-orang yang turut mendoakan. Jadi kalau punya mimpi sampaikan aja ke orang-orang terdekat. Aku tuh nggak tahu kenapa kayak lebih suka main sama orang-orang luar, orang asing. Orang asing. Daripada orang terdekatku gitu. Oh sorry, aku pikir orang asing apa namanya WNA. Kan. Jadi ketemu orang-orang baru maksudnya. Iya suka. Terus kepinginnya itu di salah satu tempat, entah di mana aku juga nggak tahu, karena aku kan itu cuma mimpi ya, masih mimpi. Aku
aku tuh buat perpus gitu. Jadi biar yang lain itu yang merasa nggak punya buku, keterbatasan ekonomi buat beli buku, entah buku pelajaran atau apapun, ya dia bisa datang kapanpun, dimanapun. Aku juga pengen ngerasain hidup di Papua. Walaupun itu mungkin semua orang nggak suka ya. Karena Kita nyambung lagi nih, serius. Karena kan kalau misalnya di Papua, airnya bisa dibilang kotor. Iya. Makanannya Ya meskipun juga, kalau di kotanya enggak Iya. ya, di beberapa daerahnya. iya. Terus makanannya kan belum tentu aku suka. Tapi kayak kepikiran aja, pengen gitu sehari atau 2 hari gitu di Papua. Pengen tahu gimana sih kehidupan mereka, biar kita tuh ngerasain gitu. Kita kan hidup nggak selalu di atas ya, kadang kita juga di bawah. Oh, pasti. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita di atas, terus kita langsung ke bawah, langsung down, kita tuh nggak ngerasa kalau kita tuh sendiri gitu. Itu nggak ngerasa kalau kita tuh harus nyerah, malah kita tuh harus melangkah walaupun kayaknya berat, kayaknya susah gitu. Karena kan perjalanannya tuh nggak cuma sekali ya, berkali-kali. Berkali-kali. Di atas, di bawah, sampai akhirnya kita meninggal. Walaupun kita udah meninggal, kita balik lagi di kehidupan sebenarnya. Wow. Bener kan? Di usia kamu ini udah ngalamin quarter life crisis sepertinya ya. Kayak bertanya kenapa aku dilahirkan, Iya. tujuan sudah mengalami. Usia Iya. berapa sih Mas? 17. 17. 18-nya bulan Mei. Habis ini berarti ulang tahun. Nah, kalau soal perpustakaan tadi, boleh nih teman-teman di Raloka diajakin bikin. Maksudnya kita kan mau bikin kedai juga di tempat ini. Iya. Jadi kita juga rencananya buku-buku yang ada di teras baca mau kita bawa ke sini juga. Mungkin Mas Da barangkali ingin terlibat, kami sangat terbuka. Kayaknya kan ya itu tadi, ayolah kita berjuang bareng-bareng untuk mengangkat angka literasi kita. Benar. Karena nah ngomongin soal Papua tadi, Maca, jadi aku ingat nih kutipan Sogi suatu hari pernah nulis kalau nggak salah tulisannya kayak gini. Mencintai secara sehat itu tidak bisa dari slogan-slogan patriotisme seperti itu. Jadi kita hanya bisa mencintai sesuatu secara sehat itu kalau kita mengenal objeknya. Iya. Nah, kalau bilang mencintai negeri ini, ya kita harus mengenal negeri ini dari dekat. Kalau aku mungkin sama kawan-kawan yang mendaki gunung, ya sebab itu kami mendaki gunung, karena kami ingin melihat negeri ini dari dekat, melihat warganya dari dekat. Nah, mungkin Mas Da ingin tadi ke Papua mungkin melalui nulis tadi, karena memang nggak bisa nih kita mencintai negeri ini dengan cuman baca tulisan NKRI harga mati atau apa aku titipkan bangsa ini kepadamu, tulisan-tulisan yang banyak banget kita temukan lah. Kita harus hanya bisa mencintai itu secara sehat kalau kita mengenal nih objeknya. Benar. Dan Jadi harus diperdalam juga. benar. Harus mengenal lebih dalam itu. Nah, kalau ngomong tadi balik ke Papua, kenapa Papua? Kenapa enggak Kalimantan, Sumatera atau Lombok? Kalimantan rumahku sih, Oh iya, rumahnya mama. aslinya ada daerah Kalimantannya. Iya, Kalimantan Timur. Tapi gimana ya, kenapa pilih Papua? Karena kan banyak konflik juga di sana yang sebenarnya rawan juga kalau kita Iya bahas. sih. Cuma gak tahu kenapa kayak ngeliat ini apa ya, dari gimana ya, misalnya tuh kayak ngeliat wajah mereka yang eksotis namanya, bener gak? Iya benar, eksotis. Itu justru aku lebih suka gitu, kayak kita kan punya perbedaan gitu ya. Keragaman, Iya, keragaman lah. etnis tadi. Dan sempat waktu itu di TikTok tuh muncul kayak anak Papua gitu, itu sering banget aku share, sering banget aku like, aku komen gitu kan. Lihatnya Lucu-lucu. comel gitu. Dia Iya. kayak polos-polos Iya, gitu kan gitu. ya. Dengan rambut keritingnya. Benar. Wajahnya biasa sih, cuman menyimpan sebuah beban gak sih? Kalau kita ngomongin Papua nih dalam, Mas ya. Jadi aku tuh dulu juga pengen nanti ketika lulus kuliah aku pengen resign dari kerjaan, karena kan aku kerja sambil kuliah juga. Terus aku pengen berangkat ke Papua, pengennya gitu kalau nurutin idealis ya. Jadi aku pengen ke sana, pengen entah bikin sekolah Iya, itulah. sekolah alam di sana, seperti pengen jadi volunteer di sana kayak gitu. Tapi ya mungkin semesta bilang aku harus bergerak di hal lain lah. Mungkin ada hal yang lebih urgent buat tak kerjakan. Tapi Papua sih tetap jadi mimpiku sih. Someday aku pengen kesana entah beberapa bulan. Amin. Nah Mas Dia, setelah ini
apa nih? Kan sudah kelas 12 next ya, mau kuliah jurusan apa? Jurusan nuklir. Ilmu astaga. Kan banyak tuh energi nuklir kan. Fisika mungkin. Astagfirullahaladzim, gak muat ini otak. Aku nak bahasa BTW. Oh, bahasa. Mau ambil ilmu komunikasi. Wow. Recommended banget sih. Karena aku juga backgroundnya di komunikasi. Ya? Kuliah aku di komunikasi. Kalau basicnya lebih ke desain sebenarnya. Dan alhamdulillahnya di komunikasi dapat sih kayak desain grafis basic-basicnya. Cuman kayak desainku ini lebih bisa tak kembangin lagi. Soalnya dapat banyak hal kan di komunikasi, kita banyak belajar soal apa itu pesan, terus apa itu komunikator, komunikan. Itu mungkin di lain diskusi kita memang menarik sih di komunikasi karena yang diteliti itu kan apa ya, penanda-penanda, terus verbal dan verbal. Jadi kita neliti orang ngomong ibaratnya. Dan itu menarik sih. Mau kuliah di mana Mas? Kota dulu deh. Malang ya? Ayo tebak. UM ya? Apa Ya benar, Brawijaya. Brawijaya. Kenapa Brawijaya? Waduh, kenapa Brawijaya? Sebenarnya aku gak mau kuliah di Malang, aku di Surabaya. Oh ya komunikasi ya, aku pikir tadi. Deket soalnya, pengenku di Jogja, tapi tidak masuk isi. memungkinkan. Jadi ya udah deh di UP. Di UB. Mohon ya Universitas Amin. Brawijaya menerima Semoga. saya. Tapi jangan star syndrome lagi nih kalau udah masuk UB. Tetap ingat sama teman-teman di benar. lokal. Iya, itu menurut aku sih sekali ya manusia tuh star syndrome. Bener-bener Dan itu wajar sih. Iya. Itu wajar sih. Itu bagian dari Kayak pencapaian kita kan udah mencapai sebuah titik. Iya. Itu nggak apa-apa menurutku. Asalkan Sadar. aku kapan hari pernah nulis, jadi seorang kawan tuh tidak boleh lepas dari fungsi penanda dan pengingat. Jadi sebagai aku selalu ngomong ke teman-temanku, kalau aku mulai melambung tinggi, aku udah mulai songong nih, tolong ingetin. Iya. Kalau aku ada salah, tolong ingetin. Mendingan kalian langsung kalau mau kalau orang Jawa bilang pisue di depan kok. Apa sih kamu nggak suka daripada usah kamu di ngomongin belakang. di belakang. Itu Benar. lebih sakit daripada Dan nggak guna juga, itu bakalan ngerusak relation kita. Iya, benar. Paling nggak kalau kita berani ngomong di depan, Bar kamu gini, itu enak. Jadi aku bisa introspeksi nih, oh ini ternyata salah. Kalau nggak kan ya sama aja kita nggak menghargai hubungan persahabatan ini gitu kan ibaratnya. Daripada ngomong di belakang kan, daripada silent treatment. Kan sekarang lagi maraknya silent treatment. Bapak kalau salah dibeli sendiri nggak mau speak up gitu. Padahal kan kita bisa bicarain baik-baik gitu. Bener. Tanpa harus langsung bikin keputusan sendiri. Berarti pengen masuk komunikasi di UB. Iya. Amin, kita doain masuk ke sana. Karena nanti mungkin aku bisa ngebayangin dari SMP aja kamu udah mulai tahu nih apa yang kamu lakukan. Dari SMA juga terlibat di banyak hal. Nah nanti di kuliah tuh lebih baik kan kita lebih ketemu manusia-manusia yang homogen lagi. Teman-teman Papua juga banyak di sana. Semoga. Jadi bakalan membawa maca lebih banyak berkembang nantinya pasti di perkuliahan. Ya kalau aku saran sih jangan terfokus di kuliahnya ya, tapi terlibat di organisasinya, kemudian menyuarakan kebenaran juga. Karena salah satu peran tulisan kan di situ kita menyuarakan kebenaran. Jadi, nah ini menarik nih. Aku ngomong-ngomong soal romantis tadi kan. Enggak gini sih Maca. Jadi teman-teman tuh kalau bilang ngomong soal puisi, soal sastra gitu, kenapa sih selalu identik dengan romantis atau melankolis bahkan kan? Padahal kita nggak cuman nulis itu loh, kita nggak cuman berpuisi soal cinta-cintaan ala Romeo dan Juliet seperti itu, tapi kita banyak loh nulis kayak misal yang terbaru soal wadah, soal kebenaran, soal kesenjangan, Politik sosial. Bener, karena ya peran kita peran Maca sebagai penulis ya, aku belum berani untuk menyebut diriku penulis. Saya juga belum berani, kan masih belajar. Kan sudah banyak keren. Tapi tetap. Wah ini merendah untuk meninggi. Udah pernah sindrom nih, jadi kan. Bener. Enggak sih, jadi fungsi orang-orang yang dekat dengan sastra itu memang salah satunya ya untuk menyuarakan kebenaran. Ya, bukan cuma dikit dari kita ya, tapi juga bisa ngikutin perasaan orang lain. Bener. Karena aku nih jujur dulu kalau boleh cerita sedikit macam aku jauh sebenarnya dari dunia pergerakan, dunia literasi, dunia pendakian. Aku dulu hobinya
skateboarding, main papan luncur, yang ya sama mungkin itu momen star syndrome-ku ya. Kan kalau di tergolong olahraga yang keren gitu ini, Mbak. Dan titik balikku memang ketika aku mulai mendaki, ketika teman-teman waktu itu iseng liburan daki, dan ternyata aku di situ ketika nyampe puncak, wah kecil banget manusia ternyata. Aku lihat dari atas. Kalau dari rumah kita kalau dilihat dari atas gunung itu kan nggak ada apa-apanya, kecil banget. Kalau misalkan kalau misalkan gunungnya meletus atau apa, karena kita juga kemarin terlibat di Semeru, kita turun ke sana sama kawan-kawan aliansi pejalan. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Nah, titik balikku juga dari buku. Waktu itu aku baca buku karyanya Mas Juju, dia penulis asal Jogja, pendaki juga. Mas Juju ini nulis buku judulnya Perjalanan Arki. Someday baca deh. Nggak kepikiran buat naik gunung juga? Nggak boleh sama kakak. Oh iya, nggak apa-apa. Harus memang harus gitu sih. Jadi kalau aku sih memang mendaki gunung tuh momen-momen merenung ya, momen-momen menemui diriku sendiri. Nanti kalau kamu di komunikasi bakalan nemuin yang namanya komunikasi interpersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Jadi kalau di bawah gini kan di kota atau di rumah, di sekolah, di kampus itu kan bising kan banyak suara. Nah, kita nggak bisa dengar. Aku ya khususnya aku kesulitan denger diriku sendiri. Tapi kan kalau udah di atas sunyi terus aku bisa ngerenung, nemuin diriku. Bahkan di beberapa fase kehidupanku ketika momen-momen terberat di hidupku, ya aku larinya pasti mendaki gunung sendirian. Udah beberapa hari di sana. Tapi kan orang kan beda-beda, mungkin cara healingnya beda-beda. Tapi kan percuma kalau misalnya kita udah healing, waktu balik ke rumah tetap stres lagi, jenuh lagi. Dan gimana caranya waktu kita healing tuh benar-benar masalah kita selesai gitu. Jadi bukan cuma lari ya? Iya, bukan cuma lari. Kan kalau ada masalah seharusnya dihadapin, bukan lari gitu. Kalau misalnya kita lari, ujungnya masalah itu bakal tetap ada. Bisa jadi malah nambah gitu. Berarti pada intinya berdamai. Benar. Yang paling sulit kan berdamai dengan diri sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh tempat-tempat yang jauh. Iya. Mungkin itu medium aja ya, medium buat kita nemuin kenyamanan aja dengan diri kita. Kalaupun kita di kampung juga bisa healing kan, kita bisa nonton film dan sebagainya. Dan sebagainya dengan banyak hal. Ya, ngelupain semua hal yang bikin kita sakit gitu. Jadi menurut aku kita tuh lebih harus fokus ya sama diri sendiri, sama orang yang sayang sama kita. Jangan fokus sama orang-orang yang nggak sayang sama kita, bahkan ada niat buat jatuhin kita gitu. Aku waktu itu dengar dari ayahku sendiri, ayahku tuh pernah bilang kalau misalnya manusia tuh ilmunya udah tinggi, diibaratin sebagai pohon ya. Pohon kan kalau semakin tinggi, kalau waktu ada angin kan anginnya tuh kayak makin kencang kan angin di atas. Nah, diibaratin angin kencang itu ya netizen itu yang gak suka sama kita, yang bisa jatuhin kita gitu. Kita hidup ya buat diri kita sendiri aja, jangan buat orang lain gitu. Iya, aku percaya itu. Pada akhirnya kita tuh nggak hidup buat menyenangkan hati semua orang. Bener. Iya. Karena kita nggak bisa. Bener. Karena kita nggak ada kapasitas soal itu. Jadi pada akhirnya ketika sesuatu nggak sejalan dengan kita, memang selalu percaya bahwa melepaskan yang tidak sepaham adalah sebaik-baiknya sebuah perjalanan. Asalkan kita nggak berantem di tengah jalan. Jadi misalkan kita ibaratnya naik perahu nih, ya udah kita sampai aja tujuan, nyebrang dulu. Selesain ketika udah nyebrang terus kita ngomong baik-baik. Ya kayaknya kita udah nggak sejalan ya, aku kayaknya mau ke pulau ini, kamu ke pulau ini. Dan memang prosesnya sakit sih, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan. Kalau aku galaunya itu malah kebanyakan soal temen sih. Jarang kalau bisa dihitung aku galau soal pasangan gitu. Tapi kalau kehilangan temen tuh rasanya berlipat-lipat. Iya, beneran. Temen itu sakit banget. Karena adaptasi dengan orang yang baru. Soalnya kan kalau di sebelum nikah nih ibaratnya kan fokusnya kan lebih banyak ke temen. Kalau aku pribadi, nah itu ketika kehilangan seseorang temen itu galaunya setengah mati. Aku bisa nerbitin satu antologi mungkin kalau ada temenku di Jakarta tuh bilang gitu. Kalau aku lagi galau tuh bisa nerbitin satu antologi gitu. Dia sering bahkan kayak direct message, Mas nggak galau lagi dah. Dia suka bacain kayak instastory. Mungkin kalau sekarang lebih males ya, cenderung males bikin
story gitu. Sekarang lebih banyak nulis, habis itu kalau nggak berantakan sih karyaku sebenarnya baca, jadi banyak yang tergeletak. Tapi di Instagram bagus-bagus kan, sempet diposting juga sama Ali sama Wafa. Oh iya, mereka biasanya izin repost pak. Ya masa nggak tak bolehin ya kan? Boleh nanya nggak? Boleh. Nanya balik. Kalau bisa ketemu sama Mbak siapa? Mbak Kurma. Iya. Sebagai teman perjalanan juga soalnya. Sampai ini kalau kan menurut aku gini, kalau misalnya teman perjalanan itu ya udah biar jadi teman perjalanan aja, bukan jadi tempat pulang gitu. Jadi kemarin aku juga terinspirasi nih dari filmnya Dina Tantanio Salma dan juga ceritanya Kak Bara sama Kak Kurma dari Ali. Jadi Ali cerita kalau misalnya teman perjalanan gini. Saya nggak tahu kenapa waktu sakit malam-malam itu pengen bangun terus buat podcast ya teman perjalanan gitu. Jadi aku sempat juga pernah ngerasain nih ketemu sama seseorang, posisinya aku udah ada cowok, tapi aku ketemu seseorang yang susah sih itu, sepemikiran. Iya, sepemikiran juga sama aku. Sebenarnya aku anggapnya cuma cukup jadi teman perjalanan aja gitu, nggak bisa buat tempat pulang gitu, karena dia sendiri juga ada gitu. Dijawab nih. Ya harus. Atau enggak, kenapa gini deh? Kenapa harus Mbak Kurma, bukan yang lain gitu? Kan kalau cowok tuh susah banget kalau misalnya aku nanyain sesuatu yang spesifik gitu. Kalau ada yang bilang bahwa Tuhan tuh bisa menyatukan, membalik-balikan hati itu, dan aku percaya banget sih pada. Ya mukalibul qulub sabit kalau dia lagi. Iya, itu. Jadi nggak ada kepikiran sih. Pada akhirnya orang yang menjalani sisa yang aku ajak menjalani sisa hidup ini Mbak Kurma gitu ibaratnya. Awal itu ya kita teman seperjalanan, bahkan kamu tahu kami nggak pernah pacaran. Jadi nggak pernah pacaran dan nggak pernah bikin komitmen apapun, kayaknya nggak pernah. Jadi ya udah kita, cuman kan gini sih, kalau nggak salah ada yang bilang kalau pengen tahu orang sesungguhnya karakternya kayak gimana tuh, yang pertama ajaklah dia berperjalanan jauh. Nah itu kami mendaki kan. Terus yang kedua itu usaha bareng, bikin bisnis bareng. Terus yang terakhir itu tanyakan kepada istri atau suaminya. Kalau itu artinya yang bilang kalau nggak salah Umar bin Khattab, saya ingat kalau nggak salah ingat. Nah di situ sih. Jadi momen kita saling kenal itu ya di pendakian. Jadi kita daki kemana-mana bareng. Soalnya memang kalau kita lagi naik gunung tuh jelek-jeleknya itu keluar semua kan, kondisi fisik udah capek, kadang-kadang kena badai dan segala macam. Jadi jelek-jeleknya kita itu udah nggak bisa ditutup-tutupin. Jadi teman-temanku memang yang ada di lingkaran dekatku dulu tuh, jadi kita udah sama-sama tahu. Jadi kayak jelek-jeleknya mereka kayak gimana, karakter marahnya kayak gimana, terus baiknya kayak gimana, udah kita saling ngerti. Dan kenapa Mbak Kurma dia paling sabar mungkin ngadepin aku. Soalnya aku orang ini susah-susah gampang emosi. Jadi peredamnya Mbak Kurma. Jadi kayak dia yang satu-satunya orang yang sanggup menggenggam bara tadi. Ya meskipun pada saat itu ada beberapa orang yang aku pikir dia gitu, tapi ternyata lebih kayak kasihan ke dianya sih aku dengan sikapku yang bahkan sampai sekarang banyak hal tuh aku nggak bisa cerita ke siapapun. Jadi ada hal-hal yang hanya bisa tak selesaikan dengan diriku sendiri. Dan Mbak Kurma kayaknya ngerti itu aja. Soalnya kan kalau ngomongin fisik dan lain-lain itu kan nggak ada habisnya ya. Iya benar. Toh kalau kita mencintai fisik itu kan berapa tahun sih fisik? Atau kalau katanya Mas Irul tuh kita semua berpotensi jadi disabilitas, kita kecelakaan, kita bisa seketika hilang penglihatan, kita bisa seketika lumpuh. Kalau kita mencintai fisik nih, tapi kalau kita mencintai karakter tuh kan sampai kapanpun ya. Nah, itu kan itu yang nggak bisa berubah. Nah, aku nemuin itu sih mungkin dari dirinya Mbak Kurma, dan nggak tahu kalau dari Mbak Kurma apa yang kok bisa menerima sikapku yang sebelumnya. Mungkin kenapa aku dipanggil Bara sama teman-teman karena di situ juga ya. Karena selain aku ini nyala, yaitu nama lapangan sebenarnya. Jadi aku ini nyala bagi ruang itu, dan aku juga tadi terlalu membara itu ada di beberapa titik.
entah itu waktu di Long March, waktu kita demo, entah itu ngelawan kampus. Jadi pernah ikut Pernah dipukulin sama polisi juga. Ya itu pengalaman sih untuk kayak di TV cerita. itu Iya kan? benar, diajar sama Pak Polisi. Tapi ditolongin sama Pak Polisi juga, alhamdulillah. Jadi benar sih, hampir banyak lah oknum polisi yang arogan ya. Tapi aku percaya ada juga polisi-polisi yang baik. Kan ada baik sama Nah pasti kan itu kan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya, benar. Itu sih mas ya. Jadi kalau aku ini sih itu mengalir gitu aja sih. Jadi titik baliknya itu waktu kita nonton konser Payung Teduh. Tahu Payung Teduh nggak? Tahu. Kau pernah berdua nonton konser? Iya. Seru berarti ya? Iya. Sebuah mimpi itu, mimpi saya. Iya nggak apa-apa. Asalkan ya dia dengan orang yang tepat lah. Ya sebenarnya kita waktu itu berangkat sebagai teman aja sih mas. Dan pulang-pulang ya udah tiba-tiba kayak Ada kamu perasaan nih yang iya nggak tiba-tiba terduga udah gitu aja. Mengalir. Nah itu memang ngalir. Soalnya aku nggak kepikiran bakalan dapat orang yang seperjalanan. deket, nggak maksudnya yang kan ini masih satu kecamatan juga kan Circle. Gempol. Gempol juga, terus satu circle juga. Padahal aku dulu tuh waktu SMK juga duta Malang, duta M3 Malang. Jadi keren. mewakili EJBNS Java Nusra Bali. Jadi temanku jauh-jauh kalau pacaran dulu tuh LDR. Tuban, jadi LDRan dulu zamannya masih SMS-an itu kan. Jadi kita jauh-jauh dan bener-bener nggak kepikiran bakalan nikah sama orang sekecamatan. Rumahnya deket pula kan. Ya itu sih. Namanya jodoh. Kita nggak tahu gitu. Semesta tuh kadang-kadang suka gitu kalau bercanda. bercanda. Nah, makanya nggak usah terlalu nih sih ketika kehilangan sesuatu ya udah. Toh hidup. Kan, tapi butuh proses. Iya ya. pastilah kalau itu manusiawi lah. Prosesnya lama, jadi nggak bisa langsung. Bener. Kadang-kadang ada yang butuh bertahun-tahun. Ya. Apalagi soal kalau misalnya punya trust isu, Mm-mm. nah kan kita buat ketemu sama orang baru tuh kayak takut gitu. Ada ketakutan sendiri gitu. Entah yang ini itu gitu. Iya. Jadi kayak lebih waktu disakitin, nah kok bahas galau? Karena lagi ambiar juga, cuman jangan bahas itu lah. Enggak pemirsa. Cuman enak banget ya kita ngobrolnya kayak nyambung gitu. Iya nyambung. Asik sih. Jadi Mas Dra, aku pengen ngeliat sudut pandang kamu sih. Kan bakal ikut juga di salah satu pamerannya teman-teman Bangil ya. Apa namanya, lingkar kolaborasi itu ya? Iya, lingkaran kolaborasi. Lingkaran kolaborasi. Follow ya guys. Oke, di follow ya guys. Kenapa tuh mau join sama anak-anak bad boy itu? Bad boy. Sebenarnya nggak bad boy sih. Enggak Justru baik-baik ya? yang wajahnya bad boy itu lebih Oh ya, seneng aku. sosialnya tuh. Lebih tinggi, Jangan gitu. menilai buku dari Iya, covernya. iya. Tapi dia yang bilang gitu orang yang nggak baca buku biasanya. Tapi tetap penting kan cover kan? Tetap penting nggak sih? Iya sih. Penting ya? Tapi kan lebih penting belakangnya. Iya sih. Sinopsis. Apa tuh namanya? Iya, Sinopsis ya? sinopsisnya, prolognya. Kenapa ya? Aku suka aja kalau hal yang positif. Waktu itu sempat takut sih, takutnya nanti gak dibolehin sama kakakku. Saya udah berarti 12 respect nih banget ya. sama Ini udah kakak. kelas Iya sih, 12. benar. Aku udah janji tahun 2022 udah fokus kuliah Fokus. gitu. Terus ada tawaran nih, bilangnya pameran. Aku juga pengen gitu, kayak pengen ngerasain gimana sih ngorganisir acara pameran. Walaupun kayaknya aku belum ada kontribusi ya, soalnya masih sibuk. Udah ngasih semangat itu, bikin mereka semangat itu kontribusi loh. Kayak misalkan kamu datang di situ, yang lain semangat itu kontribusi. Iya. Daripada yang datang terus ngericu, itu kayak temanku Berarti yang aku itu. masih ada kontribusinya ya, nyemangati. Ya itu jadi kalau kamu datang nih terus pada datang semua itu Aku ikut kontribusi. nge-chat kok, tapi bentar gini Gitu. dong. Pencitraan ya. Foto gitu. Nah itu berarti Aku tertarik. lebih pengen Tertarik terlibat sih. itu ya. Udah dibilang pameran tuh, waduh ini seru kayaknya. Seru ya. Karena aku juga ngeliat kakak-kakak kelasku yang cowok-cowok itu ya sama sih ya, bad boy gitu, malah kegiatannya tuh lebih positif daripada Iya, anak yang mereka cuma solidaritasnya soft boy gitu. solidaritasnya tinggi loh mereka. Iya, bener-bener. Dan ya aku selalu nerima sih, kayak di Aliansi Pejalan tuh kita ngerangkul banyak banget orang-orang dengan latar belakang yang beda. Ada teman-teman punk, ada teman-teman teater, banyak lah pokoknya. Dan itu kita rangkul aja. Jadi
selama mau berbuat baik, selama mau berkebaikan bareng, kenapa enggak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nggak usah nilai dari luarnya gitu. Benar. Masa anak nakal, bajunya nggak mungkin kan pakai tato, pakai tinggi, dibilang dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah melakukan kebaikan gitu. Pada akhirnya kan itu kita nge-labelin dia dan dia akhirnya menjauh dari hal-hal baik itu karena sudah terlanjur sama masyarakat dilabeli seperti itu, dijudge seperti itu. Yang nggak boleh juga. Pada akhirnya aku pernah bilang juga ke teman-teman, menghakimi itu bukan tugas manusia gitu. Jadi mau ada orang kena azab, makanya aku paling risih tuh kalau ada bencana terus ada yang bilang ini gara-gara bikin dosa ini masalahnya. Kenapa sih kita berani untuk ngejudge? Kita ini sama-sama makhluk yang pendosa. Nah, benar. Nggak ada yang suci. Benar. Itu kan nggak urusannya manusia sama Tuhan. Wow, keren banget sih ngobrol sama Mas Dana. Untuk tadi cita-cita kayaknya belum dijawab. Oh iya, nulis. Jadi writer. Iya. Pengen tuh kayak di rumah duduk di depan laptop, ada email masuk, disuruh bikin naskah, kita cuman duduk bikin. Berkebun nggak tuh? Kenapa? Berkebun, sambil berkebun dong. Oh iya benar-benar. Belum mulai berkebun ya? Belum. Mau cobain deh. Nanti kalau butuh tanaman minta sama teman-teman di Rawak. Makanya Ali bilang ngerawat itu. Ali tuh kayak ngasih kode-kode kata yang Kak Bara jelasin. Gimana tuh kodenya? Ya bukan kode-kode kayak suka, bukan pemirsa. Ya kayak dari satu kata entah itu merawat, entah teman perjalanan itu apa gitu ternyata. Itu makanya ya? Dari tadi aku ketawa mulu, nyambung juga. Mungkin biar nggak dekan kali ya aku, jadi aku dikasih tahu dulu gitu. Iya, istilahnya kan kita biar mau ngobrol itu biar nggak canggung-canggung banget lah, apalagi kan kayak udah kenal 10 tahun. Iya kan, kayak aku makanya nyambung banget enak. mulai dari ngomongin Papua dan banyak hal ya. Kalau penulis yang paling seneng siapa Mas? Itu Sana. Ya, karyanya? Penulis baru sih sebenarnya. Iya, ini nggak pernah dengar. Kata. Boleh banyak tuh. Sih di Instagram tuh ada terus. Kalau penulis luar? Sapardi, Joko Damono. Oh, Sapardi. Cuman aku kalau ke puisi itu jarang sih kalau puisi. Cuman kalau lagi pengen dia buat gitu. Kalau cerpen masih bisa dibilang konsisten. Aku dulu juga pernah punya Wattpad, tapi aku lupa sandi jadi nggak tahu, nggak aku lanjutin sampai sekarang lagi. Ya. Mungkin nggak tahu kapan gitu. Tapi pengen sih nerbitin satu buku yang emang kisahnya tuh tentang aku sendiri sama teman perjalananku gitu. Kumpulan cerpen tapi ya? Bukan. Ya, novel? Iya. Novel? Aku pernah ada draft novel sih, nggak tahu udah berapa halaman, tapi belum kepikiran untuk tak bawa ke cetak karena harus sih sebenarnya diajuin aja. Urusan diterima atau enggak kan urusan belakang. Yang penting kita berusaha dulu. Iya sih. Kita gerak dulu gitu. Saya aku sendiri memang banyak fokus sih. Dan aku sepertinya Maca juga ya banyak banget kan ikut di berbagai hal. Itu gimana tuh menurutnya Maca? Masalah nggak? Waktunya gitu. Bukan manajemen waktunya sih, lebih ke menurut kamu gimana tuh? Orang tuh harus fokus di satu hal apa harus banyak? Menurut aku harus fokus di satu hal. Tapi kalau misalnya kita bisa fokus semua, kenapa enggak? Gitu. Kan pada akhirnya kita terbatas sebenarnya. Iya. Ya itu kan sebagai pencarian jati diri. Jadi kita nyoba gimana semua itu ada nggak satu atau dua mungkin yang emang cocok sama kita, yang emang nyaman sama kita. Dan pada akhirnya kan aku berlabuh di menulis. Gitu. Kalau boleh tanya, Maca udah nemuin jati dirinya? Belum sih sebenarnya ya. Tapi kalau dibilang nulis itu termasuk nggak? Atau bukan? Kita sharing sedikit ya. Boleh deh. Jadi aku pernah sharing sama teman, Mas Surya namanya. Dia salah satu foundernya Ruang Berkembang. Aku waktu itu kena ditampar sama perkataannya dia kayak gini. Jadi aku ada di satu titik menemukan jati diriku. Aku merasa menemukan jati diriku. Terus ditanya sama Mas Surya. Jadi Bara udah ketemu jati dirinya. Sudah Mas, apa? Aku jawab waktu itu kalau nggak salah pejalan Mas. Tapi yakin itu jati dirinya. Gimana tuh maksudnya? Kalau menurutku nih dia bilang gitu. Jadi yang ada itu fase.
fase mencari. Jadi sebenarnya hidup nih kita sedang di fase A, fase B, fase C seperti itu. Nah, nanti jati diri tuh baru kita temuin di penghujung hidupnya kita. Mungkin kita ketika udah kakek-kakek atau nenek-nenek udah diem terus ngeliat, itu baru kita nemuin, oh ini loh aku. Tapi selama itu belum, ya mungkin aku selalu akhirnya bisa sadar gitu. Mungkin aku hari ini orang yang paling galak gitu, bersuara soal kapitalisme misalnya. Tapi aku nggak pernah tahu nih 10 tahun ke depan mungkin ketika sudah ada kebutuhan susu untuk anak, aku jadi orang yang paling kapitalis misalkan. Kan nggak pernah tahu fase-fase itu yang fase hidup itu yang membawa kita beda-beda. Jadi kan mungkin aja nih Maca 5 tahun 10 tahun lagi jadi pelukis kalau semesta ngarahin ke sana. Nah ya kan? Atau nanti ternyata lebih fokus ke aktris karena kan tadi kan di teater juga, atau bahkan nanti kayak Mbak Nana lebih ke aktivis kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Cuman nggak masalah sih untuk kita balik lagi ke harus satu atau banyak. Aku sebenarnya resah juga sih baca soal itu. Soalnya aku hampir banyak hal kayak di fotografi gitu. Aku hampir di 2 alam, aku di video juga, di foto juga. Nah, terus juga di desain, di macam-macam lah. Terus tuh aku sempat resah. Kayak ini sia-sia nggak ya yang tak lakuin ya? Kayak kan orang kan ada yang misalkan atlet catur misalnya, dia dari kecil ya udah main catur sampai gede sehingga dia mungkin jadi juara internasional seperti itu. Dan itu aku ketemu satu bukunya tak bawa di sini, karyanya David Epstein, judulnya Range. Itu keren sih. Jadi bagaimana seorang generalis atau orang yang diterpa banyak bidang atau dia menguasai banyak bidang itu pada akhirnya nanti di beberapa tahun ke depan itu bakalan lebih dibutuhkan daripada orang-orang spesialis. Karena orang-orang spesialis tuh kelihatan biasa gitu. Bukan, diotomatisasi. Maksudnya? Kamu kalau ingat di tahun-tahun 80-an misalkan, itu kan orang-orang yang hidupnya enak itu kan akuntan. Iya kan? Iya kan kalau kamu sadar itu. Dan akhirnya hari ini mereka digantikan dengan Excel, dengan Dynamics AX. Kemudian orang-orang yang spesialis di bidang misalkan hari ini kan di programming ya, lebih ke banyak orang IT kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang di spesialis itu ada kecenderungan lebih mudah untuk diotomatisasi dan itu akhirnya perannya keganti. Makanya tuh berarti 5 tahun ke depan bakal ganti semuanya. Enggak gitu sih. Ya, jadi kan eranya sekarang kan era coding atau era artificial intelligence kan, AI, kecerdasan buatan lah. Jadi kalau AI, kalau di si David Epstein itu bilang gitu, bahkan pemain catur internasional pada saat itu dikalahkan sama komputer namanya Deep Blue, yang dimana dia bisa memprediksi miliaran langkah catur gitu, sedangkan orang itu sudah main catur dari kecil, dia dikalahkan seketika sama komputer. Jadi kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya kan kita nggak pernah tahu ya hidup membawa kemana. Kalau Maca sendiri gimana tuh ngatasin itu? Ngatasin banyak hal yang dijalani tadi. Ya, aku masih belum pernah ngerasa capek di semua hal. Mungkin nanti. Seneng ya masih. Ini masih seneng aja gitu. Karena kan kayak kalau misalnya nggak ngapa-ngapain itu lebih nggak enak gitu. Bosen overthinking. Ya itu daripada kita overthinking, diem-dieman, ini ngelakuin sesuatu kan yang bermanfaat gitu. Mungkin belum sih, tapi nggak tahu kalau nanti waktu kuliah aku bakal ngerasain, hubungin Mas Barada. Enggak lah, itu sebenarnya sharing aja kan. Aku istilahnya sempat di masa-masa down, teman-temanku bisa ya, dia videografer, dia fokus di situ dan akhirnya itu work di hidupnya dia berhasil gitu. Atau yang nulis dia jadi gitu, dia punya karakter di situ. Berarti ini jadi pelajaranku ya. Nanti aku harus fokus sama satu hal yang menurutku emang berharga gitu daripada yang lain, yang emang sesuai passionku. Ini kan sekarang bisa dibilang passionnya banyak, tapi kan pada akhirnya kan akan mengerucut ya mungkin ya mengerucut. Iya, kalau aku pada akhirnya gitu sih. Kalau ditanya hari ini aku masih mau untuk jalani banyak hal. Aku mau belajar desain, aku mau masih belajar gambar juga meskipun nggak ada bakat gambar, tapi di desain juga di beberapa hal itu dituntut buat
gambar. Akhirnya aku mau nggak mau belajar gambar. Jadi aku merasa masih muda dan masih punya banyak waktu gitu. Jadi aku mau biarlah orang-orang mau spesialis dulu, mau fokus di satu bidang, nggak apa-apa lah itu mereka. Aku mau diterpa banyak hal sehingga aku punya banyak sudut pandang. Kan mungkin Maca akhirnya daripada penulis yang fokus di satu itu, sedangkan Maca di teater dan akhirnya kan sudut pandangnya lebih luas. Ya mungkin itu sih. Jadi aku pada akhirnya suatu hari aku pasti menekuni satu bidang. Suatu hari ya, nggak tahu kapan. Tapi hari ini aku masih mau menerpa banyak hal. Aku mau. Selagi kita bisa nyoba, kenapa enggak? Kenapa enggak, bener. Kalau gagal dan lain-lain itu kan urusan nanti. Makanya aku hari ini masih belajar kayak melester, kayak ngecor, bikin bangunan ini. Jadi masang semua bata. Sendiri? Dibantu sama teman-teman. Enggak, maksudnya ikutan, diri sendiri juga ikutan. Mulai dari gambar, terus melester juga sama teman-teman. Keren-keren pokoknya. Ini aku boleh tanya enggak? Kenapa Apa? kok harus Diraloka? Kenapa namanya harus Diraloka? Terus gimana kok bisa ada Diraloka gitu? Orangnya kan cuma 1-2 orang, akhirnya semua gitu. Apalagi ini ada tetangga juga ikutan gitu. Kan melenceng jauh gitu. Ya itu menariknya semesta di situ. Nah kalau namanya kenapa Diraloka? Diraloka itu bahasa Sanskerta. Dira itu artinya berani dan bijaksana. Kalau loka itu tempat. Jadi aku tuh sebagai founder di sini berharap Diraloka ini ya jadi ruangku bisa hidup dengan berani dan bijaksana. Tumbuh. Nggak karena pada akhirnya itu kita nggak cukup untuk berani doang. Kayak misalkan ngomongin berani nih, aku berangkat demo, berangkat memperjuangin kemanusiaan dan lain-lain. Tapi aku nggak bijak nih. Malah akhirnya jadiin aku berantakan waktuku kan. Jadi kayak aku ekonomiku berantakan, finansialku berantakan karena ngefokusin cuma di perlawanan aja. Aku nggak nggak bijak lah. Nah makanya kenapa Diraloka ya mungkin itu. Nah Mas ya kita kan udah ngomong banyak hal dan kayaknya nggak bakalan ada habisnya nih kita ngomong. Mungkin bisa dilanjutin di lain hari kayak mungkin obrolan-obrolan di luar kamera juga. Terakhir nih. Harapannya Maca deh buat Diraloka, buat aku, buat kawan-kawan apa? Wow. Sebelumnya aku terima kasih karena udah diundang ya sini. Aku gak pernah sampai kepikiran diundang gitu. Kehormatan bagi kami juga. Iya, bersyukur banget. Ini kan kayak sebuah kesempatan emas ya bikin aku tuh tahu Diraloka itu apa gitu. Karena awalnya aku tertarik sih dari namanya aja kan udah bikin orang tuh kepo gitu, apa sih Diraloka gitu. Aku awalnya dikasih tahu sama Aldo, aku kira kafe emang. Oh iya, memang kafe. Udah. Karena kan kalau sesuatu kafe itu berbau-bau estetik gitu ya kata-katanya gitu. Ternyata apa ya Diraloka bisa disebut gimana nih? Wadah gitu? Ruang ya, ruang untuk tumbuh dan merawat. Benar. Saling merawat, saling ini kita berkembang bareng lah. Harapanku sih semoga yang pertama nih Diraloka bisa sepopuler yang Kak Bara inginkan ataupun tim yang diinginkan. Amin. Maksudnya populer itu dalam hal bukannya negatif ya. Bisa dikenal banyak orang sebagai Diraloka ini bukan hanya sekedar kafe gitu. Tapi Diraloka ini sebuah ruang untuk kita tumbuh dan merawat. Gitu. Terus yang kedua semoga timnya nambah nih. Amin. Ya, jadi berbagai divisi gitu. Ya gak bisa bilang apa-apa sih. Kayak lebih ke arah biar aku simpen aja nih. Biar aku berdoa sama semesta, biar aku berdoa sama Tuhan. Amin. Makasih banyak. Yang terbaik buat Diraloka karena Diraloka ini salah satu pertama ya mungkin ya. Ruang pertama yang bikin aku dihargai karena kita kan berbeda. Jauh kan ya dari rumah. Dari sekolah pun kayak kita tuh orang asing gitu. Tapi waktu langsung ketemu kayak seolah-olah udah kenal 10 tahun. Apalagi timnya juga baik-baik, Mbak Masnya juga baik-baik gitu. Lebih ke arah semoga Diraloka positif vibes-nya tuh nambah sih. Amin. Jadi apapun yang diinginkan Kak Bara, diinginkan tim juga itu tercapai semua. Walaupun nggak harus sekarang, tapi kan bisa nanti. Kita nggak tahu kapan, nanti someday lah gitu.
Ini di Raloka. Yes. Terima kasih I banyak. love it. Ya, intinya saya sebagai apa ya? Sebagai orang yang merawat ruang inilah. Saya selalu berharap di ruang ini tuh semua orang diterima apa adanya. Di sini nggak ada yang dipandang sebelah mata. Asalkan mau menyalurkan energi yang baik, mau mentransferkan energi yang baik, ayo kita saling bergandeng tangan, kita saling merapatkan lingkaran, kita berkembang bareng. Terima kasih Maca untuk waktunya. Sampai jumpa di lain hari. See you next time. Bye. Bye.